lens right here. I look over your left shoulder. Give me that look you just gave me. Look at you, one more. There she is. Put your fucking hand up. Bayangkan bagaimana sebuah kencan bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Ya, seperti kisah seorang wanita muda yang terjebak dalam permainan mematikan seorang pembunuh berantai yang menyamar sebagai fotografer. Ia menggunakan acara kencan populer untuk mendekati korbannya. Di tengah ketegangan dan ketakutan, beberapa wanita berjuang melawan dan berusaha mengungkap kebenaran di balik sikap ramahnya. Cerita ini menggambarkan bahaya tersembunyi di balik wajah yang menarik dan mempesona. Jangan mudah percaya pada tawaran pekerjaan yang terlihat sempurna. Kadang itu bisa jadi awal mimpi yang sangat buruk. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kisah berlatarkan di perbukitan Wyoming, lebih tepatnya pada tahun 1977, seorang fotografer bernama Rodney Alcala terlihat sedang bersama seorang wanita muda bernama Sarah. Mereka berada di sana karena Rodney ingin mengambil beberapa foto Sarah sebagai model. Di sela-sela sesi pemotretan, Sarah bercerita bahwa dirinya berasal dari Texas. Ia juga mengungkapkan bahwa ia dan mantan pacarnya pernah merencanakan perjalanan ke 50 negara. Namun saat mengenang hubungan tersebut, Sarah mulai menangis. Rodney pun mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Sarah adalah wanita cantik yang tidak seharusnya menangis. Tak lama setelah itu, Rodney perlahan mendekati Sarah, seolah-olah ingin membelainya. Namun, secara tiba-tiba, tangannya menyentuh leher Sarah. Sarah merasa tidak nyaman dan mencoba menjaga jarak. Awalnya ia mengira Rodney hanya bercanda, namun setelah melihat ekspresi wajahnya yang dingin, Sarah menyadari bahwa ini bukan lelucon. Ia pun berlari mencoba menyelamatkan diri. Sayangnya, Rodney berhasil menangkapnya dan mencekik leher Sarah hingga pingsan. Setelah Sarah tidak sadarkan diri, Rodney mencoba membangunkannya kembali dengan melakukan CPR. Namun, tujuannya bukan untuk menyelamatkan, melainkan agar korban bisa sadar dan ia bisa menyerangnya lagi. Tindakan mengerikan itu dilakukan berulang kali hingga akhirnya Sarah meninggal dunia. Cerita lalu berpindah ke Hollywood, lebih tepatnya pada tahun 1978. Kali ini, kita diperkenalkan dengan Charlie, seorang calon aktris muda yang penuh bakat. Namun hingga saat itu, ia belum mendapatkan kesempatan besar di dunia modeling. Saat mengikuti audisi, direktur casting tiba-tiba menanyakan apakah Charlie bersedia dipoto tanpa busana. Charlie dengan tegas menjawab tidak. Mendengar penolakan itu, sang direktur tampak kecewa dan langsung mengabaikannya. Okay with nudity, right? No. Okay. All right. Kemudian, saat Charlie pulang ke apartemennya, ia berpapasan dengan tetangganya yang bernama Terry, seorang calon aktor. Terry tampak sedikit terlalu penasaran dan terus bertanya tentang audisi yang diikuti Charlie. Membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan Terry mengikuti Charlie hingga masuk ke dalam apartemen. When he started whispering. Saat itu, Charlie menerima telepon dari manajernya, yaitu Helen. Kepada Helen, Charlie mencurahkan perasaannya tentang betapa sulitnya hidup di dunia akting. Ia mengatakan bahwa dirinya hampir tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa apartemen. Charlie mulai merasa bahwa dunia akting terlalu tidak pasti, dan ia mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk terus bertahan. Mendengar keluhan itu, Helen pun merencanakan sesuatu. Ia mengatur agar Charlie tampil sebagai tamu, yaitu di sebuah acara yang sangat populer saat itu, yaitu di The Dating Game. I'm not really sure what I'm doing in LA. It's the show. Malam harinya, Charlie menonton acara The Dating Game di televisi. Dalam acara itu, tamu wanita harus memilih salah satu dari 3 peserta pria untuk diajak berkencan. Beberapa hari kemudian, Charlie dan Terry membahas acara tersebut di sebuah bar. Charlie mengatakan bahwa ia tidak tertarik mengikuti acara itu. Menurutnya, acara seperti itu tidak pantas dan ia merasa seolah-olah hanya orang yang tidak laku yang mau ikut serta.
Namun, Terry mencoba meyakinkannya. Ia memberi saran agar Cherry tetap mencobanya, siapa tahu ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan perhatian publik. Setelah cukup lama mengobrol, Cherry pamit pulang karena ia harus bekerja keesokan harinya. Look beautiful. You could never look like. Oh my god, sorry. Namun sebelum berpisah, Terry tiba-tiba mencoba merayunya. Cherry langsung menolak dan suasana pun menjadi canggung. Percakapan yang sebelumnya terasa santai, kini berubah menjadi diam satu sama lain. Cherry merasa tidak enak hati, mengingat selama ini Terry cukup banyak membantunya dalam urusan casting. Agar suasana kembali cair, ia memesan minuman tambahan. Akibatnya, keduanya mabuk dan malam itu mereka pun menghabiskan waktu bersama. Adegan kemudian berpindah ke Saint Gabriel, lebih tepatnya tahun 1979. Kita diperlihatkan seorang gadis remaja tunawisma bernama Amy yang sedang tidur di bangku di pinggir jalan. Amy dibangunkan oleh seorang polisi dan diminta untuk segera meninggalkan tempat umum tersebut. Gadis itu kemudian pergi menuju sebuah tempat binatu. Di sana, ia memakan beberapa coklat gratis dalam rangka hari Valentine. Tak lama setelah itu, Amy mencoba mencuri uang dari mesin cuci, namun ia menjatuhkan semua koinnya secara tidak sengaja. Beberapa saat kemudian, Amy terlihat berhenti di sebuah bangunan kosong. Ia duduk, membakar sebatang rokok, dan mulai menghitung koin yang berhasil ia ambil. Tiba-tiba, Rodney muncul entah dari mana. Dengan membawa kamera di tangannya, Rodney mulai mengambil foto Amy dari kejauhan. Amy yang menyadari hal itu langsung menegurnya. I didn't mean to. Can I help you something, buddy? Rodney kemudian menjelaskan bahwa ia tidak sengaja memotretnya karena pencahayaan di tempat itu sangat bagus. Ia mengaku hanya ingin mengabadikan pemandangan tersebut. Rodney juga memuji penampilan Amy, lalu menawarkan jasa pemotretan. Ia bertanya apakah Amy tertarik menjadi model. Tentu saja Amy mengira pria itu hanya sedang mengejeknya. Ia pun mencoba pergi dari sana. Namun Rodney menyatakan bahwa dirinya benar-benar tertarik pada Amy karena menurutnya Amy terlihat sangat cantik. Ia mengaku sedang mempersiapkan karya untuk sebuah kontes fotografi dan ingin Amy menjadi modelnya. Lens right here. I look over your left shoulder. Give me that look you just gave me. Look at you, one more. There she is. She's got nothing on you. So what do you say? Lalu, adegan berpindah kembali ke persiapan acara The Dating Game. Seorang kru mengatakan bahwa Charlie adalah wanita yang cerdas dan pernah berkuliah. Namun ia memberikan pesan khusus agar Charlie tidak terlalu menonjolkan kepintarannya di atas panggung nanti. Alasannya, agar para peserta laki-laki tidak merasa minder. Selain itu, kru juga memerintahkan agar pakaian yang dikenakan Charlie segera diganti. Mereka meminta agar Charlie mengenakan pakaian yang sedikit lebih terbuka karena menurut mereka, tubuh Charlie terlihat bagus dan sayang jika tidak dimaksimalkan untuk acara ini. Sebenarnya, Charlie merasa tidak nyaman dengan semua permintaan itu. Namun ia tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir karena acara akan segera dimulai. Around? Thank you so much. Thank you so much. Great, have fun. Selanjutnya, waktu mundur ke tahun 1971, lebih tepatnya di New York, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Charlie yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Ketika sedang mandi, seseorang membunyikan bel pintu, namun Charlie tidak mendengarnya. Ia baru mengetahui kemudian bahwa yang membunyikan bel sedari tadi adalah supir truk yang membawa semua perabotannya. Sebenarnya, supir truk itu ingin membantu Charlie membawa masuk perabotannya. Namun karena Charlie terlalu lama membukakan pintu, akhirnya sang supir terpaksa pergi dan meninggalkan semua barang di luar apartemen. Charlie bingung harus meminta bantuan kepada siapa untuk mengangkat perabotannya ke lantai atas. Secara kebetulan, di seberang jalan, ia melihat Rodney sedang memotret sesuatu. Tanpa ragu, Rodney setuju untuk membantu. Setelah selesai memindahkan semua barang, mereka duduk bersama dan mulai berbincang akrab.
Rodney bercerita bahwa ia baru saja lulus kuliah dan dalam waktu dekat akan mengajar fotografi kepada anak-anak. Ia merasa beruntung bisa bertemu orang baik seperti Charlie, terlebih karena hari itu adalah hari terakhirnya di kota itu. Ia mengaku kesulitan menemukan orang yang bisa diajak bicara dan merasa senang bisa bertemu dengan Charlie. My last day here, teaching kids photography, connect with. So it's so hard to meet people, and I meet you. Mendengar ucapan itu, Charlie merasa agak aneh. Ia pun mengatakan bahwa dirinya masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia memberi isyarat agar Rodney segera pergi. Merasa seperti diusir setelah membantu, Rodney pun tersinggung. Namun ia tetap berusaha bersikap sopan dan beralasan ingin mengambil beberapa foto Charlie sebagai kenang-kenangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kembali ke masa sekarang, Charlie kini telah berada di atas panggung. Ia mendapatkan tepuk tangan meriah dari seluruh penonton karena penampilannya yang sangat memukau. Sang pembawa acara mulai menjelaskan aturan permainan. Di balik partisi, terdapat 3 pria. Charlie boleh menanyakan apa saja pada mereka, kecuali nama, usia, dan pekerjaan. Setelah sesi tanya jawab, ia harus memilih salah satu dari mereka untuk diajak berkencan. Kemudian permainan pun dimulai. Peserta pertama tampak gugup saat menjawab pertanyaan dari Charlie. Jawabannya terdengar kurang meyakinkan sehingga membuat penonton bergumam. Berikutnya peserta kedua, ia terlihat angkuh dan menjawab dengan cara yang agak menyimpang. Lalu secara mengejutkan muncul peserta ketiga, seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Ternyata peserta ketiga itu adalah Rodney. Dengan percaya diri, Rodney menjawab pertanyaan-pertanyaan Charlie dan berusaha tampil meyakinkan. Banyak penonton yang terkesan dengan pembawaannya. Namun, tidak demikian dengan seorang penonton bernama Laura. Saat melihat Rodney, Laura langsung merasa sangat takut. Wajah itu mengingatkannya pada sosok yang telah lama mengganggu pikirannya di masa lalu. Dalam kondisi panik, Laura segera memberitahu pacarnya bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun keadaan berubah menjadi kacau. Dalam kepanikan, Laura tersandung kabel kamera yang tergeletak di lantai, mengakibatkan siaran langsung acara terhenti sejenak. Dengan cepat, pembawa acara mengumumkan bahwa mereka akan masuk ke jeda iklan guna memperbaiki gangguan teknis. Ladies and gentlemen, that is the end of round. Commercial. Go to two. To hear from our Sementara itu, Laura terlihat menangis di dalam mobil. Pikirannya kembali dipenuhi kenangan tentang mendiang sahabatnya, yaitu Allison. Al, are you in there? Allison? I'm in despair. Sementara itu di dalam studio, Charlie tampak stres hingga menarik perhatian seorang penata rias yang menghampirinya. Charlie mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggapnya tidak pantas dari sang pembawa acara. Di saat yang sama, Rodney sedang berbicara dengan peserta nomor 2 yang menyampaikan pendapatnya tentang kemungkinan memenangkan hati Charlie. Namun, Rodney dengan percaya diri menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena ia yakin dirinya lah yang akan terpilih. Di sisi lain, Laura masih berada di dalam mobil ketika pacarnya datang menghampiri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah Raula mulai menceritakan pengalaman yang membuatnya sangat ketakutan terhadap peserta nomor 3. Beberapa waktu lalu, peserta tersebut pernah berkencan dengan sahabatnya, yaitu Allison, yang kemudian diserang dan dibunuh. Laura sudah pernah melaporkan hal ini ke polisi, namun tidak ada tindakan lanjutan. Ia meyakini bahwa pria itu adalah seorang pembunuh yang seharusnya mendekam di penjara, bukan justru tampil di acara televisi. Namun pacarnya merespon dengan skeptis, menganggap bahwa kemungkinan besar itu hanya orang yang mirip saja, sementara acara terus berlanjut. Get out.
Charlie mulai mengambil langkah sendiri. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para kontestan yang membuat dua pria lainnya terlihat gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun berbeda dengan Rodney yang memiliki IQ 135 dan nyaris tergolong jenius, ia menjawab dengan tenang dan penuh pertimbangan, menunjukkan sikap hormat terhadap perempuan. To a special or for an hour. Theory of special relativity. Bad. Pretty good. Sementara itu, Laura tiba di kantor penyelenggara acara The Dating Game. Ia berniat untuk melaporkan ke prosedur bahwa ada seseorang yang ia curigai sebagai pembunuh ikut dalam acara tersebut. Menurutnya, ini bukan hal sepele dan harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. That killed her is up on that stage, and the police. You just gotta call someone dangerous, man. So this is a very. Kembali ke studio, Charlie bertanya kepada Rodney tentang percakapan para kontestan di belakang panggung. Rodney tanpa ragu mengungkapkan bahwa peserta nomor 2 sempat melontarkan komentar tak pantas tentang ukuran beras sebagai tolok ukuran hubungan yang serius. Pengakuan ini mengejutkan semua orang di studio hingga membuat para pembawa acara panik dan memutuskan untuk menghentikan acara sejenak untuk jeda iklan. Repeated word for word as What about bachelor number 2? bra sizes being thoughts about for a meaningful relationship. That signals the end of our game. Is that right? Sementara itu, petugas keamanan yang ditemui Laura memintanya untuk menunggu di sebuah ruangan, sembari ia menghubungi prosedur acara bernama George Elliot. Di panggung, peserta nomor 2 tidak menerima kenyataan bahwa Rodney mengungkap isi percakapan mereka di belakang panggung, hingga meminta informasi kontak Rodney agar mereka bisa menyelesaikannya secara langsung setelah acara selesai. Namun, bukannya memberikan informasi tersebut, Rodney justru menunjukkan sebuah foto dari koleksi pribadinya yang memperlihatkan kondisi wanita dalam keadaan mengenaskan. Ia hanya tersenyum sambil menyebutkan bahwa foto itu palsu, lalu mengunyahnya begitu saja. Tak lama kemudian, acara pun kembali dilanjutkan. Setelah mempertimbangkan jawaban dari ketiga kontestan, Charlie akhirnya memilih peserta nomor 3, yaitu Rodney. Alasan pemilihannya karena jawaban Rodney terkesan masuk akal dan menunjukkan rasa hormat terhadap wanita. 3. Number 3. Pembawa acara kemudian mengungkapkan identitas ketiga kontestan sebelum mengumumkan pemenangnya. Peserta nomor 2 sempat memberikan peringatan secara pribadi kepada Charlie agar berhati-hati dengan pria yang dipilihnya. Selanjutnya, pembawa acara memperkenalkan Rodney Alcala sebagai pemenang acara tersebut. Rodney dikenal sebagai fotografer yang tampil. Kedua peserta terpilih akan mendapatkan hadiah berupa liburan ke California dengan semua biaya ditanggung. California. We'll see you next time on the... Di tempat lain, Laura masih menunggu prosedur acara di sebuah ruangan. Ia kemudian melihat seorang petugas kebersihan dan menanyakan keberadaan prosedur bernama George Elliot. Namun, petugas tersebut ternyata hanya bercanda karena George Elliot yang dimaksud adalah dirinya sendiri, bukan seorang prosedur. Dengan demikian, Laura menyadari bahwa dirinya telah dibohongi oleh petugas keamanan tadi. What? Because I'm George Elliot. Excuse me. Sementara itu, Charlie tidak menganggap serius acara The Dating Game. Setelah acara selesai, dia memutuskan untuk langsung pulang. Namun saat hendak keluar, ia bertemu dengan Rodney yang sudah menunggunya. Mereka kemudian mengobrol dan Rodney mengajaknya minum. Sesuatu yang membuat Charlie sedikit terkejut, namun ia menerima tawaran tersebut. Di bar, mereka berdiskusi tentang rencana perjalanan Charlie ke California. Rodney memuji kecantikannya, membuat Charlie tersipu malu. Meskipun merasa tidak nyaman, Charlie mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak tertarik dengan acara tersebut, melainkan hanya mengikuti demi meningkatkan popularitas dan branding di dunia hiburan. Exposure. It'll get you seen. My agent said it would get me seen. Tidak ingin malam itu segera berakhir, Rodney memesan minuman lagi. Namun Charlie, yang teringat ucapan peserta nomor 2, memberikan kode kepada pelayan agar tidak menyajikan minuman tersebut. Pelayan yang mengerti memberitahu bahwa bar akan segera tutup.
Setelah selesai, mereka keluar dan Rodney menawarkan untuk mengantarkan Charlie ke mobilnya. Dalam perjalanan, Rodney meminta nomor telepon rumah Charlie agar mereka dapat saling berkomunikasi. Namun malam itu Charlie merasa takut sehingga menuliskan nomor palsu. Setelah berjalan agak jauh, Rodney meminta Charlie mengulang nomor yang ditulisnya untuk memastikan keaslian. Charlie tidak dapat mengulangnya dengan benar. Ia segera bergegas menuju mobilnya dan beruntung diselamatkan oleh beberapa orang yang datang ke tempat parkir. Not going anywhere with you. Up in Carmel anymore means we're not really meeting up. Get your fucking hand off me. Keesokan harinya, Laura datang ke kantor polisi bersama pacarnya untuk mengajukan keluhan mengenai Rodney sekali lagi. Namun laporan mereka tidak ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Laura pun meninggalkan kantor dengan rasa frustasi. Di sisi lain, Charlie sedang mengemas barang-barangnya untuk meninggalkan Hollywood. Dia sudah cukup trauma dengan pengalaman yang dialaminya di sana. Dalam adegan lain, Rodney dan Amy sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Rodney mengambil album foto dari dashboard mobilnya. Amy terpesona dengan berbagai gambar yang telah diambil Rodney selama bertahun-tahun. Namun tiba-tiba Rodney menutup album itu dan mengalihkan pembicaraan. Saat matahari mulai terbenam, Rodney memarkirkan mobilnya di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana, ia mulai mengambil beberapa foto Amy, kemudian menyuruhnya berdiri di tepi tebing dengan membalikkan badan menghadap matahari. Amy yang tidak curiga mengikuti semua perintah tersebut. Namun tiba-tiba Amy terbangun dengan tangan terikat dan wajah penuh lebam. Ia mendengar suara Rodney yang sedang menangis terseduh-seduh di sampingnya. Menyadari tidak memiliki cara lain untuk melarikan diri, Amy menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan kepercayaan psikopat tersebut. Ia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan berusaha meyakinkan Rodney agar merahasiakan apa yang telah terjadi. Amy beralasan jika hal itu sampai diketahui orang lain, itu akan menjadi aib yang menghakiminya. Cara ini berhasil, Rodney pun percaya dan melepaskan ikatan di tangan Amy. Something tells me you were a Boy Scout. Di dalam mobil, Rodney meminta maaf atas sikap kasarnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba di persimpangan dengan sebuah truk. Rodney menghentikan mobil dan berniat menguji apakah Amy akan berteriak atau tidak. Namun Amy memilih diam, membuat Rodney merasa lega. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pom bensin. Rodney yang sudah percaya meninggalkan Amy sendirian untuk ke toilet. Begitu Rodney pergi, Amy memanfaatkan kesempatan untuk keluar mencari telepon umum dan menghubungi polisi. Ketika Rodney kembali dari toilet, dia terkejut melihat Amy sudah tidak ada di mobilnya. Beberapa saat kemudian terdengar sirine polisi dari kejauhan. Rodney menyadari bahwa waktu untuknya telah habis. Pada tahun 1979, seorang remaja pelarian berhasil melarikan diri dari Rodney dengan membujuknya. Meskipun Rodney berhasil ditangkap polisi, ia tidak bertahan lama di dalam tahanan dan dibebaskan dengan jaminan. Setelah bebas, Rodney melanjutkan aksinya dengan menghabisi seorang wanita berusia 21 tahun dan seorang gadis berusia 12 tahun. Rodney ditangkap kembali di tahun yang sama dan akhirnya dihukum atas 7 kasus pembunuhan. Pada tahun 2010, setelah menjalani hukuman selama 31 tahun penjara, Rodney mendapat kesempatan terakhir untuk dibebaskan. Namun remaja yang pernah melarikan diri itu kini sudah dewasa dan muncul di pengadilan untuk beraksi melawannya. Cherry meninggalkan California untuk mencari privasi dan memulai sebuah keluarga. Sementara itu, Rodney kabarnya meninggal dunia di dalam penjara di California pada tanggal 24 Juli 2021.
Pihak yang berwenang akhirnya mengungkapkan jumlah asli korbannya mencapai 130 dan film pun selesai.